Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahma dari Program Studi Sastra Inggris bidang minat penerjemahan. Kali ini, saya akan membahas secara singkat apa itu COVID-19, bagaimana penyebarannya, dan cara mencegah penyebaran COVID-19. Seperti yang kita ketahui, COVID-19 atau yang sering kita kenal dengan nama virus corona adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Virus ini menyerang sistem pernapasan manusia yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, bahkan hingga menyebabkan kematian. Infeksi virus corona pertama kali ditemukan di kota Wuhan, negara Cina, pada akhir Desember 2019. Maka, oleh karena itu namanya disebut COVID-19, Coronavirus Disease 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara termasuk Indonesia sendiri. Hanya dalam waktu yang sangat singkat, yaitu beberapa bulan saja. Hal tersebut membuat beberapa negara mengambil penanganan, yaitu menerapkan kebijakan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Di Indonesia sendiri, pemerintah menerapkan kebijakan yaitu pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM untuk menekan penyebaran virus ini. Virus corona ini menyebar melalui mulut atau hidung dari orang yang terinfeksi melalui partikel cairan kecil ketika orang tersebut batuk, bersin, berbicara, bernyanyi, maupun bernafas. Partikel ini dapat berupa percikan ludah atau droplet yang lebih besar dari saluran pernapasan hingga aerosol yang lebih kecil. Kita dapat tertular virus ini pada saat menghirup udara yang mengandung virus jika berada di dekat orang yang sudah terinfeksi. Kita juga dapat tertular jika menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah menyentuh permukaan benda yang sudah terkontaminasi oleh COVID-19. Oleh karena itu, virus ini lebih mudah menyebar di dalam ruangan dan di tempat yang sangat ramai. Virus corona ini dapat menginfeksi siapa saja, tetapi akan lebih berbahaya atau menjadi lebih fatal ketika virus ini menginfeksi orang yang lanjut usia, ibu hamil, orang-orang yang memiliki penyakit tertentu, seorang perokok, atau orang yang daya tahan tubuhnya lemah, misalnya pada penderita kanker. Karena virus ini sangat mudah menular, virus corona juga dapat menginfeksi tenaga medis karena sangat kontak dekat dengan pasien COVID-19. Oleh karena itu, para tenaga medis dan orang-orang yang memiliki kontak dekat dengan pasien COVID-19 perlu menggunakan alat pelindung diri atau APD. Dari data yang dikeluarkan oleh WHO, saat ini ditemukan beberapa varian SARS-CoV-2 penyebab COVID-19. Di antaranya adalah varian Alpha, varian Beta, varian Gamma, varian Delta, varian Eta, varian Lota, varian Kappa, dan varian Lambda. Gejala awal infeksi virus corona atau COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu seperti demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, maupun sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang
dan sembuh atau malah makin memberat. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, bahkan hingga berdarah, sesak napas, dan nyeri di dada. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Ada juga beberapa gejala lain yang juga bisa muncul pada infeksi virus corona, meskipun itu sangat lebih jarang. Di antaranya adalah diare, sakit kepala, konjungtivitis, hilangnya kemampuan mengecap rasa dan mencium bau atau anosmia, dan ruam-ruam pada kulit. Gejala-gejala ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona. Sebagai pasien yang terinfeksi virus, bisa mengalami penurunan oksigen tanpa adanya gejala apapun. Kondisi ini di dalam medis disebut happy hypoxia. Untuk mengetahui apakah pasien terinfeksi virus corona atau tidak, dokter akan menanyakan gejala yang dialami pasien dan apakah pasien baru saja bepergian atau tinggal di daerah yang memiliki infeksi kasus COVID-19 yang sangat tinggi. Dokter akan menanyakan apakah pasien ada kontak dengan orang yang menderita atau diduga menderita COVID-19 selama beberapa hari sebelumnya. Untuk mendiagnosis COVID-19, dokter akan melakukan beberapa pemeriksaan. Di antaranya bisa berupa rapid test, rapid antigen, swab test atau tes PCR, CT scan atau ronsen dada, ataupun tes darah lengkap untuk memeriksa kadar sel darah putih. Upaya pencegahan Indonesia untuk menangani virus COVID-19 adalah dengan melakukannya vaksinasi kepada masyarakat secara berkala. Namun, ada cara yang lebih mudah untuk kita melakukan pencegahan terhadap virus COVID-19 ini. Yang pertama adalah menerapkan physical distancing, yaitu menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain dan jangan dulu keluar rumah kecuali keperluan mendesak. Yang kedua, gunakan masker di tempat umum, seperti pada saat berbelanja bahan makanan ataupun saat beribadah di tempat ibadah. Yang ketiga adalah rutin mencuci tangan dengan air dan sabun ataupun menggunakan hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60%, terutama setelah beraktivitas di luar rumah atau di tempat-tempat umum. Yang keempat, jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum kita mencuci tangan. Dan yang kelima, meningkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat, seperti mengonsumsi makanan bergizi, berolahraga secara rutin, beristirahat yang cukup, dan mencegah stres. Selanjutnya yaitu tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk ataupun bersin. Kemudian, buang tisu itu di tempat sampah. Dan yang terakhir adalah menjaga kebersihan benda-benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan termasuk kebersihan rumah. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang COVID-19. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.